Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abang Idun. Kali ini kita akan membahas tentang das atau daerah aliran sungai. Kalian sudah tahu atau belum apa bedanya antara daerah aliran sungai dengan sungai ya? Nah, bagi kalian yang belum paham apa itu daerah aliran sungai, video kali ini akan membahas tentang daerah aliran sungai. Sebelum lanjut, silahkan untuk like dan subscribe channel ini. Mari kita sebarkan informasi ini agar banyak orang menjadi tahu. Jika sudah subscribe, let's go, kita langsung saja ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Kira-kira apa ya bedanya antara sungai dengan daerah aliran sungai? Ya, di sini ada gambar ya, saya akan menjelaskan di mana daerah aliran sungai atau biasa disebut dengan das adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan ya. Ini suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang mempunyai fungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan secara alami, yang batas daratannya itu merupakan pemisah topografis dan batas lautnya sampai ke perairan ya, yang masih terpengaruh oleh daratan. Nah, jadi yang namanya daerah aliran sungai ya, yang ini yang sudah ada lingkaran merah ini namanya daerah aliran sungai. Nah, dari daerah aliran sungai ini di dalamnya itu ada sungai utama, ini sungai utama, kemudian ada anak-anak sungainya. Nah, fungsi dari daerah aliran sungai ini adalah untuk menampung air hujan, ya, kemudian menyimpan dan mengalirkan dari hulu ke hilir, ya, ini dari hulu ke hilir. Nah, kemudian batas dari daerah aliran sungai adalah batas topografi, yaitu dari punggung-punggung bukit, ya, atau dari bukit-bukit di puncaknya. Ini misalkan ya, di sini itu batasnya yang garis merah ini. Nah, di sini sudah termasuk daerah aliran sungai lain ya. Ini das lain. Jadi ketika di sini ada puncak gunung, maka ketika hujan turun kemudian dia mengalir ke permukaan ya, kalau yang ke arah sini berarti dia ikut ke daerah aliran sungai sebelah sini. Nah, kalau yang mengalir ke sana berarti ikut ke daerah aliran sungai yang sebelah sana. Nah, ini juga banyak daerah aliran sungai lain ya. Jadi bentuk daerah aliran sungai itu sangat bermacam-macam ya. Daerah aliran sungai itu dibatasi oleh topografi. Nah, itu di bagian daratnya. Kemudian di bagian laut, nah ini batasnya adalah daerah yang merupakan wilayah perairan tapi masih terpengaruh oleh aktivitas daratan, misalkan adanya sedimentasi ya. Di sini misal ada sedimentasi, itu berarti masih termasuk daerah aliran sungai. Contohnya seperti adanya delta, tambak itu ya, walaupun dia berair tapi itu masih terpengaruh oleh daratan. Jadi itu masuk dalam daerah aliran sungai. Nah, dari bagian-bagian daerah aliran sungai, nah itu ada yang namanya subdas ya, ada yang namanya subdas. Subdas itu adalah bagian dari daerah aliran sungai ya. Subdas ini adalah bagian hulu. Nah, ada bagian tengah, ada bagian hilir ya. Di sini tadi itu ya, ada anak-anak sungai, kemudian ada sungai utama ya, kemudian di sini ada subdas ya, subdas atau bagian-bagian dari das. Nah, ini tadi adalah garis merah, ini adalah garis batas daerah aliran sungai. Kemudian dari fungsi daerah aliran sungai ini ada yang namanya istilah daerah tangkapan air atau DTA. Ini adalah daerah tangkapan air untuk menangkap air hujan. Oke. Kemudian di bagian hulu atau bagian atas ini mempunyai fungsi konservasi yang harus dikelola ya, untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak terdegradasi atau penurunan ya. Nah, jadi indikasinya adalah tutupan vegetasi lahan ya. Jadi kalau semakin banyak
vegetasi yang ada di daerah hulu, misalkan banyak hutan, itu berarti dasnya itu juga semakin bagus. Nah, kalau bagian hulunya sudah rusak, misalkan hutannya sudah gundul, kemudian banyak yang dialihkan menjadi pertanian, maka bisa mengakibatkan daerah aliran sungai ini sudah rusak. Kemudian di bagian tengah, ya, di sini itu juga merupakan daerah fungsi pemanfaatan, biasanya dikelola untuk daerah pertanian, ya, irigasi, biasanya seperti itu di bagian tengah. Nah, kemudian kalau di bagian hilir atau bagian akhir itu biasanya untuk pemanfaatan industri dan air bersih, misalnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya, nah, bagian hulu tipe erosinya adalah berbentuk V atau ini ya, seperti huruf V ini. Nah, ini contohnya di sini. Jadi bentuknya V, ya. Jadi kalau di daerah hulu atau daerah atas itu biasanya banyak jurang-jurang, banyak jurang yang ada di lereng-lereng gunung. Itu artinya daerah tersebut daerah hulu. Kemudian di bagian tengah itu erosi yang vertikal dan horizontal itu seimbang. Jadi bentuknya seperti ini, seperti U, ya, tapi yang tidak terlalu lebar. Jadi ini bagian tengah. Nah, di bagian hilir itu biasanya bentuknya U yang lebar. Nah, ini karena erosi horizontalnya lebih dominan, ya. Jadi kita kembali lagi, kalau yang bagian hulu ini tadi erosi vertikal yang lebih dominan, kalau yang di tengah itu seimbang antara erosi vertikal dan horizontal. Nah, kalau yang bagian hilir itu erosi horizontal yang lebih dominan. Nah, kemudian ketika mengalir di sini muncul sedimentasi dalam bentuk delta.